Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Yahya Biworo dengan NIM 221148817. Saya mahasiswa jurusan Informatika dari Universitas Amikom Yogyakarta. Dan untuk video ini saya sedang melakukan wawancara dengan salah satu pengusaha di Lampung ya Bu ya? Ya, di Lampung Tengah. Ya, yaitu Bu Abadi. Halo Bu Abadi, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan aja Bu ya. Siap. Nah, untuk pertanyaan pertama itu mungkin perkenalan aja dulu. Kira-kira Iya. namanya siapa, kemudian usahanya apa, terus usahanya itu udah berapa lama dan kira-kira dalam Ibu eh, apa memiliki bisnis itu gimana sih cara memimpinnya gitu untuk bisa sampai seperti sekarang. Amin siap. Kami dari keluarga itu ada namanya Rianto Foundation gitu ya. Sebelumnya nama saya Abadi Riantini, beralamat di Seputih Banyak, Lampung Tengah. Kami usahanya itu awalnya grup usaha keluarga. Jadi ada beberapa divisi dari namanya Rianto Foundation. Ada yang pertama itu dari yayasan, sekolah, pondok tafid, dan IT. Terus yang kedua ada lembaga keuangan BMT Surya Abadi Rianto. Kemudian ada klinik, ada rumah makan saya, Saung Rijik, ada kita konveksi, ada juga usaha di bidang butik seperti itu. Tapi kali ini mungkin saya akan membahas salah satu dari bagian grup kami yaitu rumah makan gitu. Itu hobi dari saya gitu ya. Rumah makan namanya Saung Rijik, berdiri di bulan 9 1999 ya. 2000 sudah 5 tahun 2019 maaf 2019 itu 2019. berdiri. Terus kemarin sempat waktu COVID kami vakum sesuai dengan edaran pemerintah dan alhamdulillah sekarang jalan kembali seperti itu. Itu Saung Rijik kami bangun berdasarkan karena hobi ya. Hobi kami adalah makan, keluarga itu adalah kumpul-kumpul. Setelah itu akan keluar ide, begitu pesan almarhum bapak saya yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Jadi kami sekeluarga biasanya mengadakan buka bersama. Itu insya Allah selalu kalau puasa dan kalau Senin Kemis pun tradisi itu tetap ada. Jadi kami membangun saung awalnya untuk kebutuhan keluarga karena kami mau buka bersama di Senin dan Kamis. Yang kedua kami punya beberapa bisnis tadi karena kalau ada tamu terus terang kami mau mencari rumah makan yang representatif di mana. Di daerah kami tidak ada. Jadi kami memang pertama untuk itu dan untuk catering juga di yayasan kami seperti itu. Nah dari itulah saya membeli dulu pernah ada rumah makan yang tidak jalan dan memang perlu uang ditawarkan ke saya. Enggak sekali saya beli. Pertama karena saya memang enggak ada basic terus terang sama sekali di bidang makanan itu keluarga besar saya enggak ada. Jadi saya mencoba awal itu beli karena maaf berdasarkan kasihan karena beliau perlu uang dan itulah satu-satunya yang harus dijual karena sangat mendesak beberapa kali ditawarkan ke saya. Akhirnya saya berdasarkan kasihan saya beli. Setelah saya beli, saya nggak punya pengalaman tadi, gimana nanti konsepnya. Kebetulan alhamdulillah di Kota Gajah ada namanya Saung Enggal juga di Lampung Tengah. Pemiliknya itu kakak kelas saya waktu SMA. Saya ketemu beliau, gampang Abadi, nanti saya bantu untuk konsep gitu kan. Terus dibantu pembangunannya hampir sama persis dengan Saung Enggal. Setelah itu selesai dalam jangka waktu 1 tahun bangunan siap dipakai. Saya juga bingung lagi nanti yang masak dan yang lain-lainnya seperti apa. Karena dari awal saya bilang saya nggak punya basic sekeluarga besar tentang makanan. Nah beliau lagi ngasih solusi ke saya aja Abadi kita magangkan gitu. Jadi waktu itu saya memagangkan calon koki saya dan beserta yang bagian administrasi di sana. Setelah mereka siap, saya buka rumah makan saya.
alhamdulillah ya, karena mungkin tadi saya awalnya itu niatnya menolong seseorang yang lagi perlu, saung itu sudah berjalan gitu. Awalnya untuk Alhamdulillah. menarik pelanggan saya kasih diskon 20% untuk yang Hmm. makan-makan itu, dan saya kerjasama sama beberapa instansi memperkenalkan diri, memberikan makan siang gratis kita kirim. Contohnya ke Puskes, terus di sana di SMA negeri. Nah, itu dalam rangka promo awal. Memang kan dalam dunia marketing ya, itu kan promo itu harus ada budget tersendiri dan lebih besar kan seperti itu, karena Ya, akan untuk keberlangsungan usaha kita. Nah, jangka panjang seperti gitu itu, Bu ya. diskon 20% bagi yang makan awal, dan kita memberikan beberapa, ibaratnya contoh makanan, beberapa kotak nasi kepada beberapa instansi seperti itu. Nah, alhamdulillah itu hanya sekitar 1 bulan promo itu kami lakukan. Alhamdulillah pelanggan datang, setiap datang saya juga menanyakan ke pelanggan puas atau tidak, gitu kan? Apanya yang membuat mereka tidak puas, gitu kan? Apakah jenis makanannya, apakah kurang apanya, saya minta masukan-masukan, dan itu sampai sekarang. Apabila dia memposting, Bu, saya pelayanannya kurang cepat, Bu, saya ininya kurang ini, saya terima dengan lapang dan senang hati. Mungkin itu awalnya, Mas. Hmm. Berarti untuk foundation itu pengelola pertamanya dari keluarga Bu ya? Kalau yang pengelola bukan keluarga. Kami keluarga tadi membuat bisnis itu yang di atasnya pimpinannya adalah kita. Tapi kalau yang mengurusi karyawannya bukan. Karyawannya adalah orang lain. Karyawan saya ada 12 orang yang di rumah makan itu. Baik, Selain berarti satpam. Ya. berarti luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti terhitungnya cepat ya Bu ya untuk apa namanya usaha makan ini ya, padahal belum ada basicnya gitu. Ya, belum ada basic dan pengalaman dan apapun belum pernah terpikir. Tadi karena beli itu, maaf dalam tanda kutip, saya terpaksa beli karena menolong orang yang sedang memerlukan uang untuk keberlangsungan hidup beliau. Ya mungkin Seperti karena itu, niatnya Mas. menolong juga gitu. Jadi mungkin dilancarkan Jadi gitu ya. ya, Allah juga menolong dengan tadi saung enggal tadi kan, ketemu dengan saya, ditolong yang luar biasa itu, amal jariahnya beliau itu saung enggal ke saya. Masya Allah. Mungkin bisa kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Yes. Kira-kira nih Bu, Ibu kan sudah menjalani usaha ini, itu kan udah lumayan lama, berarti kan udah dari 2019 gitu kan. Nah, 19, ya, ya, hampir 5 tahun ya. nah itu dan 5 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar juga ya, apalagi untuk usaha gitu. Ya, Melihat sekarang banyak usaha juga yang gagal gitu. Nah, pasti ada turun naiknya tuh Bu, ada tantangan ya, tersendirinya. ya, Yang paling sering terjadi itu kan konflik ya, entah itu konflik internal antar tim gitu kan, antar pegawai ataupun konflik ya, dengan eksternal eksternal gitu dengan mitra bisnis. ya. Kira-kira kalau misal ada konflik itu dari ibu sendiri itu menanganinya gimana? Oke. Kalau yang sekarang dimulai dengan karyawan ya, kemarin itu kami dapat pengalaman dari Metro ya, kota Metro. Salah satu rumah sakit dulunya rame, sekarang tuh sepi, bahkan hampir tutup. Kita tanya ke tetangganya gitu, kenapa itu terjadi gitu? Karena semua sama-sama rumah makan. Saya mau mengambil pengalaman. Karena konflik internal dari karyawan, karena pemiliknya jarang di situ, jadi karyawan itu dalam bahasa Jawa iren-irenan gitu loh, yang ini rajin, yang ini enggak. Akhirnya ada pelanggan, mereka, aku tadi udah kerja seperti ini, kamu belum. Jadi itulah yang membuat pelanggan itu tidak diberikan servis yang baik karena mereka saling iren. Nah, kalau di kami, saya itu kan sekarang absennya udah pakai fingerprint gitu ya. Jadi kapan mereka datang dan pulang itu harus absen pakai itu semua karyawan saya. Dan saya punya monitoring semacam CCTV itu yang bisa kita connect di HP saya. Saya kan sering pergi, saya terus terang rumah makan itu udah autopilot gitu loh, tanpa saya sudah jalan. Tapi pengawasan yang paling ketat adalah mereka tahu di mana ruangnya, itu saya bisa mengawasi 24 jam lewat HP suami saya seperti itu. Jadi mereka akan bekerja dengan sungguh-sungguh seperti itu. Pun kalau ada konflik, kami biasanya menyelesaikan, memang kami kumpulkan di briefing bahasanya kan,
juga menemukan karyawan itu nggak semudah ya Mas sama itu, karena Ya. saya juga udah berapa kali ganti karyawan terus terang. Apabila tidak sesuai dengan SOP, memang saya berhentikan. Tapi kami tidak langsung memberhentikan. Biasanya dipanggil 1 atau 2, 3. Saya panggil secara pribadi. Nah, nanti sama suami dipanggil secara pribadi, oh kamu sudah begini-begini di awal, kamu bisa merubah nggak perilaku kamu sesuai dengan yang aturan di saung ini. Kami sudah punya aturan kan seperti itu. Kami negor nggak punya aturan kan nggak bisa. Datang jam berapa, pulang jam berapa. Kalau setelah terjadi pelanggan pulang apa yang harus diselesaikan itu kami kasih tahu. Dan itu biasanya kami melakukan briefing gitu kan. Sebelum itu terjadi, kami kalau sudah melihat sesuatu itu yang tidak kondusif atau ada dari keluhan pelanggan, kami segera mengumpulkan semua itu dan kami ibaratnya kasih nasihat, terus kami ngobrol bareng seperti apa maunya, seperti itu. Oke, kalau konfliknya itu dari eksternal Bu, dari misal mitra bisnis gitu, ada nggak? Ya, ada yang itu biasanya kan mereka komplain ya kalau rumah makan itu, maaf biasanya kok lama kan gitu. Terus kalau selama ini sih kalau order nggak ada yang komplain, cuman pernah ya seumpama dia pesen ayam bakar gitu kan. Nah, mungkin karena sampai karyawan Jawa datangnya ayam goreng. Nah, seperti itu. Ini tadi dapat laporan juga. Nah, itu akan kami tidak lanjut. Saya terus terang langsung mohon maaf gitu ya. Apalagi ada keluhan datang ke saya dari luar biasanya seperti itu. Komplainnya mungkin pelayanan yang kurang cepat kalau mereka yang datang. Kalau catering sih alhamdulillah sampai sekarang tidak ada konflik ya, tidak ada yang komplain ke saya. Nah, itu biasanya langsung kita tindak lanjutin dengan tadi membriefing karyawan bahwa ini loh ada keluhan dari pelanggan, keluhannya seperti ini. Nanti mohon maaf jangan sampai terulang lagi walaupun siapapun yang melakukan itu, saya bilang nanti jangan diulangi lagi. Seperti itu. Oke, berarti untuk konflik sendiri ini pertama dimonitoring gitu ya, monitoring full. Iya. Kemudian ketika ada konflik itu kita di briefing dulu, diajak ngobrol Ya, dulu secara kekeluargaan. pribadi dulu Kemudian ya. kemudian yang terakhir evaluasi ya Bu ya, agar kedepannya tidak terjadi Betul. lagi gitu. Oke. Kalau itu tidak ditindaklanjuti ya kami off. Kami tegas sudah beberapa karyawan memang kami off kalau tidak sesuai dengan SOP kami. Jadi memang harus tegas ya Bu ya. Oh iya, itu harus memberikan efek jerah dimanapun. Jangan sampai kita bahasanya memelihara penyakit. Penyakit itu Iya. kalau sudah kanker harus diamputasi, jangan sampai menjalar ke yang lainnya. Ya, betul, betul, saya setuju. Baik Bu, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, kan Ibu itu kan sudah dari 2019 itu kan, dan itu juga sudah melalui masa-masa kritis corona ya Bu ya. Dan itu Ya. cara menanggapinya itu gimana? Itu apa namanya? Pastikan nanti rugi banyak pastikan karena kondisinya itu tidak memungkinkan untuk membuka bisnis.